Ke soal berikutnya, di sini ada benda 1 dan benda 2 jatuh bersamaan dari ketinggian H1 dan H2. Bila ketinggian H1 banding H2 adalah 1:4, maka perbandingan waktu jatuh antara benda 1 dan benda 2. Nah, ini dikatakan di mana ini adalah jatuh bebas ya. Ini untuk jatuh bebas. Nah, untuk waktu jatuh bebas itu adalah secara rumus itu artinya 2H/G. Nah, ini khusus jatuh bebas. Maka waktu itu berbanding lurus sama ketinggiannya ya, tapi dalam akar. Jadi kalau kita mau membandingkan bahwa waktu T1 ya untuk ketinggian 1 dibandingkan waktu ketinggian yang kedua itu adalah akar dari H1 banding H2. Nah, tinggal masukkan saja nilai perbandingannya. Kita udah dapat tuh di sini 1:4. Nah, jadi kalau kita akar 1 1, akar 4 adalah 2. Jadi hasil akhir perbandingan waktunya itu adalah 1:2. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya, di sini ada grafik V terhadap T. Nah, bila luas daerah grafik yang diarsir adalah 48 meter. Nah, kalau secara grafik V terhadap T, luas itu ya sama seperti dengan jarak ya. Jadi luas itu sama kayak jarak. Nah, atau kita singkat S. Jadi S-nya adalah 48 meter. Kecepatan mobil saat 4 detik ya. Jadi kita mau cari kecepatan untuk Vt-nya. Nah, ini Vt-nya. Nah, kita mau cari. Nah, sedangkan ini sendiri adalah V0 ya, dan ini adalah waktu ya, waktu 4 detik tersebut gitu. Nah, kalau secara rumus, ini kan rumus trapesium ya, rumus trapesium untuk luasnya, dimana luas atau jarak ya, ini adalah jumlah sisi sejajar. Ini sisi sejajarnya ada 6 ditambah dengan Vt. Nah, kali tingginya dari 0, ini tingginya 0 sampai 4 ya. Ini adalah 4 dibagi 2 ya. Menurut rumus trapesium, luas trapesium. Jadi ini adalah 48 6 tambah Vt. Nah, ini bisa dicoret dulu boleh. Ini habis, ini tinggal 2 ya. Maka kali 2. Nah, nanti 2-nya pindah sini dibagi. Maka 6 tambah Vt itu sama dengan 48 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 24. Nah, udah, nanti dapat Vt-nya itu adalah 24. 6-nya pindah ruas, jadi dikurang. 24 kurangi 6, nanti dapat 18 meter per sekon. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Lalu ada sebuah kapal terbang mendarat dengan kecepatan 360 km per jam. Nah, ini kecepatan V0-nya ya. Lalu disebutkan bahwa kapal terbang itu menyentuh tanah dan pilot mulai mengerem. Perlambatan ini adalah percepatan atau dengan tanda minus ya, A-nya. Nah, karena dia perlambatan, ini minus 8. Tentukanlah jarak tempuh kapal hingga berhenti. Nah, karena dia hingga berhenti, maka Vt-nya adalah 0. Nah, ini adalah V0-nya. Kita ubah dulu ya ke meter per sekon. Nah, masih ingat tadi cara mengubahnya gimana? 360 dikali 1000 dibagi 3600. Nah, ini bisa coret 10, ini juga habis. Ini 360 nya habis, jadi tinggal, jadi 0-nya dicoret ya, 1 di atas, jadi tinggal 100.
meter per sekon gitu. Nah, jadi kita mau cari untuk jarak tempuhnya. Nah, kita bisa pakai persamaan yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Nah, VT-nya itu adalah 0 ya, karena dia berhenti. V0-nya adalah 100 pangkat 2 ditambah 2, A-nya adalah minus, dan S-nya sendiri itu adalah yang dicari ya, dicari. Maka ini jadi 0 sama dengan 10.000. Nah, 2 kali min 8 itu adalah min 16 S ya, jadi S-nya pindah ruas, maka 16 S sama dengan 10.000. Nah, jadi kita dapatkanlah 10.000 dibagi dengan 16 ya, maka kita dapatkan untuk nilai jaraknya ya, jadi 10.000 dibagi dengan 16. Nah, maka dapatlah 625 meter. Inilah jarak yang ditempuh. Jadi jawabannya kita pilih yang D. Nomor berikutnya, di sini ada batu dilempar ke atas dengan kecepatan awal V0, ternyata batu kembali ke tempat semula dalam waktu 8 detik. Nah, jadi kalau digambarkan ini kan dari bawah lalu ke atas lalu balik lagi gitu ya. Nah, ini 8 detik itu artinya waktu bolak-balik ya. Nah, dari bawah sampai ke bawah lagi. Nah, cuma kita menghitung cukup dari bawah sampai titik tertinggi aja ya, atau maksimum. Nah, jadi kita bagi 2 aja karena ini pasti sama waktunya. Maka untuk satu jalan itu waktunya adalah cukup 8 dibagi 2 itu adalah 4 sekon ya. Tentukanlah kecepatan awalnya atau V0. Nah, ini V0-nya gitu. Nah, jadi waktunya dapat ya, dan kita mencari V0-nya. Mencari V0 dari gerak vertikal ya, dimana mencapai tinggi maksimum, itu kita bisa pakai rumus dari V0 itu sama dengan G kali T. Nah, jadi kita cukup pakai G kali T aja. Maka G-nya adalah 10, T-nya tadi kita ambil yang satu jalan saja dari bawah sampai maksimum itu adalah 4 detik. Sehingga dapatlah 40 meter per detik ya. Nah, ini khusus untuk gerak vertikal sampai tinggi maksimum. Jadi jawabannya adalah yang C. Terus untuk yang selanjutnya di sini ada dua kotak AB jaraknya 100 km, di mana di sini Diana berangkat dari mobil dari kota A dengan kecepatan 30 km per jam ke arah kota B ya. Jadi nanti dia berlawanan jaraknya dari A lalu ini ke B, nah, dan dari B ke A. Nah, ini VA-nya adalah 30 km per jam, sedangkan VB-nya itu adalah 20 km per jam untuk Yuris ya. Kedua mobil akan bertemu setelah, nah, jadi untuk rumus cepatnya cukup VA ditambah VB, ini adalah untuk waktu berpapasan ya. VA ditambah VB kecepatan, lalu disitu kan ada jarak. Nah, nanti jaraknya tinggal kita bagi ya dengan hasil ini. Nah, ini jarak yang tadi S ya. Nah, gitu ya. Jadi jarak dibagi VA tambah VB. Maka kita dapatlah 100 dibagi 30 tambah 20. Maka dapatlah 100 dibagi 50, artinya 2 jam. Nah, 2 jam berarti kalau menurut ini VA dikali 2
Berarti jaraknya sudah menempuh SA itu 60 km ya dari A. Jadi jawabannya itu adalah yang D.